Halo semua pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya, Togi Sinaga. Pemirsa, aksi nekat mencuri kendaraan bermotor terekam CCTV saat melepaskan tembakan di tengah keramaian warga di Bandar Lampung. Tembakan dilepaskan untuk membantu rekannya yang sempat ditangkap warga saat berusaha melarikan diri. Beginilah rekaman kamera pemantau CCTV saat komplotan pencuri kendaraan bermotor beraksi di sebuah toko jahit pakaian di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada bulan April 2026 lalu. Awalnya salah satu pelaku sempat terpergok warga dan berhasil menangkapnya setelah tertabrak mobil yang melintas di lokasi kejadian. Namun rekan pelaku datang dan langsung melepaskan tembakan. Komplotan curanmor bersenjata api itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus salah satu tersangka bernama Ahmad Yusuf. Setelah 1 bulan menjadi buron, polisi kemudian berhasil menangkap rekan pelaku bernama Adi Gunawan, warga sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan 2 butir peluru serta sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi. Teman yang datang dan melepaskan tembakan itulah yang sudah kami amankan saat ini. Inisial AG. Kalau saudara Y kemarin sudah kita ekspos sebelumnya, itulah yang menjadi pemetik waktu itu yang terjatuh. Kemudian inilah senjata yang digunakan. Kami masih mencari juga ya satu senjata api yang kita duga juga dibawa oleh yang terjatuh saat itu, saudara Y. Ini masih kita lakukan upaya pencarian. Atas perbuatannya, komplotan tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal, serta terancam hukuman pidana selama 15 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ya, mengantisipasi kejahatan jalanan, Polres Metro Jakarta Barat bersama TNI menggelar razia di sejumlah ruas jalan titik rawan aksi kejahatan dini hari tadi. Dalam razia tersebut, polisi mendapati pengendara yang membawa narkotika hingga obat keras. Polres Metro Jakarta Barat bersama TNI dan Satpol PP Pemkot Jakarta Barat melakukan patroli di sejumlah ruas jalan titik rawan aksi kejahatan. Di Jalan Pusri Palmerah Jakarta Barat, para pengendara sepeda motor yang melintas diberhentikan petugas dalam razia. Tak hanya meminta menunjukkan surat-surat kendaraan, para pengendara juga diperiksa barang bawaannya di dalam jok sepeda motor serta isi tasnya. Polisi pun menemukan narkotika jenis sabu dalam bungkusan klip kecil yang dibawa seorang pengendara. Tak hanya narkotika, polisi juga mendapatkan obat keras tanpa izin edar. Tak jauh dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang pengendara sepeda motor yang membawa narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte. Pengendara sepeda motor tersebut berupaya mengelak saat dimintai keterangannya oleh petugas di lokasi. Wah, ini sinte nih. Tanya. Oh, sinte. Lu habis mapping, bro. Lu yang mapping apa? Di back. Waduh. Razia ini digelar kepolisian serentak dalam memperkecil ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. Disuruh. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Ya, demikian iNews terkini. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Togi Sinaga. Sampai jumpa. Kita lewat, Bro. Ayo, Kon. Weh. Tabrak aja lo. Video. Boleh itu. Biar. Ali.
diodong ya. Maling, mobil. Motor maling. Anjir. Dikejar polisi kan mobil. Dikejar polisi, Mbak. Maling. Gue mobilnya kejar polisi, mobil. Sam. Taiwan ngejar. Gue kabur ini polisi, gue mobil. Iya, mobil. Maling. Pemberman kayak anjir. Terkait dengan peristiwa pengejaran kendaraan Kalia. Jadi menanggapi video yang beredar di media sosial terkait adanya kendaraan yang dikejar petugas kepolisian, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula saat anggota Satlantas Polres Brebes melaksanakan patroli malam setelah apel serah terima piket. Nah, saat melintas menuju pos exit tol Brebes Timur, petugas mendapati sebuah kendaraan Toyota Calya warna hitam dengan nopol AB9478IA yang gerak-geriknya mencurigakan. Setelah dilakukan pengecekan nomor polisi yang digunakan pada kendaraan tersebut, ditemukan datanya tidak tersedia, sehingga datanya kosong terhadap nopol tersebut. Nah, kemudian petugas berupaya untuk menghentikan kendaraan tersebut secara persuasif untuk dilakukan pemeriksaan. Namun pengemudi tidak mengindahkan himbauan petugas dan justru berusaha melarikan diri dengan cara mempercepat lajunya kendaraan. Selama pelarian, kendaraan tersebut dikemudikan secara zigzag, membahayakan pengguna jalan, bahkan sempat terjadi gesekan dengan pengendara sepeda motor sehingga memicu sejumlah warga dan pengguna jalan lain ikut melakukan pengejaran. Pengejaran berlanjut sampai dengan memasuki wilayah hukum Polres Tegal Kota, yaitu di sekitar Kecamatan Margadana. Kendaraan tersebut akhirnya berhasil diarahkan menuju Mako Polres Tegal Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa nomor polisi yang digunakan memang tidak sesuai atau merupakan plat nomor yang tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut pengemudi dikenakan tindakan. Untuk saat ini yang kita lakukan adalah melakukan penilangan dengan penerapan 3 pasal pelanggaran, yaitu penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan, kemudian ketidaksesuaian identitas kendaraan dengan dokumen registrasi kendaraan, dan yang ketiga adalah tidak mematuhi perintah petugas saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan kendaraan. Setelah berada di Polres Tegal Kota, diketahui kendaraan tersebut dikemudikan oleh seorang laki-laki berinisial FM, usia 50 tahun, warga Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
Di mobil ada 2. Satunya siapa? Yang satu perempuan. Kuliner sate Blemong Brebes. Gitu ya. Hitung kayak ngomong bagi checklist. Untuk yang kaca belakang. Palsu ya? Palsu ya? Palsu ya? Palsu. Oke, keterangannya makanya kita langsung curiga. Palsunya kurang pinter. Itu keton palsunya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.